Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja wal umrata lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usiku wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqala ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurul ma'lumat, faman farada fihinal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Hadirin mukarramun, para alim, para ulama, khusus buat PKI dan pengurus yang Allah muliakan dan yang Al-Kafir muliakan. Beristimewa seluruh jamaah dan sepuh ini sepuh yang malam hari ini bisa duduk bersama, tentunya untuk melaksanakan satu rangkaian ibadah, yaitu thalabul ilmi, di mana thalabul ilmi adalah merupakan kewajiban yang sifatnya fardu ain, fardu yang tidak boleh diwakilkan kepada orang lain atau diwakili, sehingga keuntungannya luar biasa. Jangankan kita ngaji bermenit-menit, berjam-jam. Dalam sabda Rasul dikatakan, man jalasa indal alim, barang siapa orang duduk dengan orang alim, orang yang suka ngajarin kita ilmu tentang rububiyah dan muamalah, sehingga kita paham bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana cara amal yang membawa maslahat dunia akhirat. Duduk aja sama mereka saat ini, sesaat, sejam atau 2 jam. Awakala makan dulu, makan atau ikut makan bersama guru 2 suap saja. Awasami aminu kalimat ini, atau mendengar guru kita itu memberikan nasihat. Jangan banyak, 2 kalimat saja. Awasamahu khotwatain, atau ikut melangkah, ikut berjalan 2 langkah saja. Atau Allah Ta'ala jannata ini, maka Allah akan berikan kepada orang tersebut 2 surga. Kulla jannatin mislu dunya maratain, di mana satu surganya lebih luas daripada luasnya 2 kali tikal bumi, 2 kali luasnya bumi. Itulah orang-orang yang mau mengambil hikmah dari kumpulnya beserta mu'alim, mendengarkan nasihat mu'alim, juga ikut bersamanya duduk atau mendengarkan atau ikut makan minum atau ikut berjalan 2 langkah saja. Nabi mengatakan Allah akan bangunkan 2 gedung di surga, dan setiap satu gedungnya luasnya 2 kali lipat luasnya bumi. Subhanallah, alhamdulillah. Di saat ini kita ada di bulan Muharram atau bulan haram, bulan haram. Bukan bulan haram, bulan haram. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, inna iddata syuhuri indallahi isna asara sahran yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum.
Minha dari 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang bulan yang dimuliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Artinya misalnya yaitu bulan Rajab. Bulan ini pula dikatakan bulan musim haji atau bulan di mana umat Islam diperintahkan yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Al-Hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihi al-hajj. Jadi beberapa bulan yang maklumat telah diwajibkan umat Islam untuk beribadah haji. Dan ketika ibadah haji, fala rafasa wala fusuqa, jangan fasik, jangan rafas, wala jidal, dan jangan bil haji, dalam melaksanakan ibadah haji. Artinya ketika seseorang mampu untuk beribadah haji, dan ibadah hajinya pun hati-hati. Nah, ibadah ini luar biasa, modalnya gede. Kalau sholat modalnya sendal jepit sepasang, sarung apa saja mereknya, koko juga nggak pandangnya. Yang penting pergi dari rumah, pergi ke masjid, ya niat untuk sholat berjamaah jadi. Tapi kalau urusan ibadah haji ini menyangkut 3 kriteria, dalam artian 3 hal yang menyangkut dengan ibadah. Yang pertama, ibadah haji itu ibadah badani, ibadah yang menyangkut dengan fisik. Makanya tahun ini Arab Saudi tidak memperkenankan umur 65 tahun untuk berhaji, khusus tahun ini. Mudah tahun depan tidak. Kasihan, sudah 10 tahun nunggu. Ini kan yang berangkat sekarang kan tahun 2012 ya daftarnya. Sekarang baru berangkat cuma 50%. Dari 1 juta itu cuma 500 orang yang berangkat. Ya, kalau 1 juta, ya mas sekalian, hanya 500.000 yang berangkat. Pokoknya sekarang terganjal dengan amal kursi dan juga terganjal dengan umur. Makanya fisik itu mesti kuat. Orang dalam melaksanakan umroh dan haji minimal 1 kali umroh itu berjalan 6-7 kilo. Bapak jangankan berjalan 6-7 kilo kan. Mau ke PT aja berapa kilo sih? Gak ada yang berjalan kaki. Paling tidak yang paling kere naik sepeda atau yang ngirit. Kere sih kan gak ngirit. Gak perlu beli bensin sambil olahraga. Yang kedua menyangkut dengan maliyah, ibadah maliyah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah, menyangkut dengan harta. Tahun ini di KPIH naik sekitar 9 juta dari normal tahun yang lalu. Ada tambahan juga dari pemerintah Saudi, instruksinya. Bahkan sekarang ini sudah ada lagi, ya, ini merupakan satu ancaman bagi jamaah haji yang ngeyel, yang dilarang membawa air jam-jam tapi masih maksain. Nanti malah yang mengangkut dia itu kapalnya apa? Umpama Saudi Airlines, ya, nanti akan berurusan, atau Garuda, atau apa saja yang menyangkut dia atau yang mengangkut dia ke tanah suci Mekah, ini semakin berat, semakin susah. Kalau dulu anak-anak tersebut cuma sampai di bibir, tidak sampai di mongkar. Saya 4 kali ke Mekah, alhamdulillah bawa air jam-jam tidak pernah sedikit, 20 liter, kadang-kadang 30 liter, nah, 30 liter masih bisa. Di koper gede, di koper kecil, di koper cucunya juga masih bawa aja. Tapi sekarang ini sudah tidak diperbolehkan. Uangnya lumayan, sekitar 42 juta atau sampai 47 juta. Tuh
menyangkut dengan perhatiannya. Dan yang terakhir adalah ibadah haji itu menyangkut dengan ibadah ilmiah. Orang sehat badannya, duitnya banyak, bisa pergi haji, tapi tidak menguasai ilmu taifiah haji, bisa batal haji. Dan orang yang batal hajinya berarti dia wajib mengkodoknya kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau seandainya tahun ini bisa berangkat, terus tahun ini tidak sah haji kita batal, maka kita mesti daftar lagi. Daftar sekarang menunggunya 30 tahun. Sementara kalau sekarang usianya sudah 50 tahun, berarti 80 tahun kemudian ngomongnya aja udah balelok, ngomongnya udah kagak benar, baru bisa berangkat. Nah, hati-hati. Maka ibadah haji ini luar biasa. Fisik mesti kuat, kantor mesti tebal, ilmu harus menguasai. Ya? Sehingga Nabi mengatakan bujuani manasikakum. Ya. Makanya dalam perintahnya apa kata Allah? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Walillahi dan Allah 'alan nasi telah mewajibkan kepada manusia hijjul baiti, untuk berhaji ke bait kita. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji. Syarat wajib haji 4. Yang pertama Islam, yang kedua balik. Kalau belum balik pergi haji sah hajinya. Tapi ketika dia usianya balik, maka harus berangkat lagi. Walaupun ketika anak-anak sudah berhaji dengan orang tuanya. Ya, karena syarat wajibnya adalah balik. Nomor 2. Ya. Yang ketiga adalah sehat. Kalau di zaman Nabi itu bukan hamba saya, bukan orang belia, ya, bukan abid. Dan yang terakhir adalah istito'ah. Kalau dalam Al-Quran dikatakan manis istito'ah, tidak bisa bilang. Istito'ah ini banyak. Nah, yang pertama bukunya duit. Siapa sih yang nggak mau pergi haji? Ini yang hadir di sini semua kalau ditanya pasti mau. Tapi kalau ditanya dia punya, pasti jawabnya belum cukup. Tidak? Istito'ah, yang pertama duit, yang kedua sehat, zahiran wa batinan. Orangnya sehat, tapi pikirannya terganggu, tidak bisa. Nanti baru di bandara udah medal, dalam masuk kapal. Ya? Makanya tidak diperkenankan dan tidak diwajibkan orang yang terganggu pikirannya, bahkan orang yang terganggu pikirannya tidak tertatih umur. Ya? Sehat, zahiran wa batinan. Yang ketiga, istito'ah itu harus ada kendaraan yang mengangkut dia ke sana. Jangan sampai ketika berangkat nyampe sana musim hajinya selesai. Yang keempat, aman di jalannya. Dalam artian aman untuk dirinya, artinya untuk fisiknya. Ya. Yang kedua aman untuk hartanya. Yang ketiga aman dari harga dirinya. Umpama di jalannya aman, bisa selamat ke Saudi Arabia. Akan tetapi di sana itu banyak preman. Ketika turis datang dari manapun dia, pasti duitnya dirampas. Berarti tidak aman, karena menyangkut harta. Tadi jasadnya tidak diganggu, fisiknya tidak diganggu, tapi hartanya direbut, aman. Fisiknya tidak diganggu, hartanya juga tidak diganggu, tapi harga dirinya diinjak-injak, itu sama. Ini masih menyangkut istito'ah. Ya. Dan yang keempat, yang kelima adalah masih ada waktu untuk berhaji. Karena haji itu ada musimnya. Nah, pertama, haji itu mesti di Baitullah. Berdasarkan tadi firman Allah. Walillah
al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada minhu hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ada waktu. Karena orang yang pergi haji itu, ibadah haji itu, puncak hajinya tetap semuanya bergelombang pertama, yang dari Madinah ke Mekah, yang dari Indonesia langsung ke Mekah, semuanya berhajinya adalah tanggal 9 Zulhijjah. Dari mulai tanggal 8 Zulhijjah sore pada asar kita sudah berpakaian ihram. Ya. Untuk melaksanakan wukuf besok tanggal 9 di Padang Arafah. Di Padang Arafah merupakan rukun haji terbesar, al-hajju arafatun. Termasuk guru kita Pak Mustafa yang berangkat malam Senin, Ki Hasan Basri yang berangkat hari Rabu, hari Kamis berangkat dari Indonesia naik kapalnya. Ya, Ibu Fatoni besok hari Selasa baru berangkat dari Cikarang, artian dari Cikarang menuju bandara. Mungkin berangkatnya atau terbangnya malam Rabu atau hari Rabu. Terus sekali, tetap semuanya ibadah hajinya semuanya dilaksanakan bareng. Mudah datang ke yang paling duluan, paling belakangan nanti tanggal 3 Zulhijjah baru berangkat atau tanggal 5 baru berangkat. Makanya yang sekarang berangkat itu dari kapal saja sudah berihram. Ada juga yang ambil mikot di Mulanglang 1 jam sebelum kapal turun, ya, itu di kapal memakai pakaian ihram karena itu mikot yang harus mikot makanya. Kalau sudah turun di tanah suci Mekah baru mikot itu tidak boleh, tidak sah nanti hajinya. Itu kan harus memerlukan ilmu. Kalau tidak paham ilmunya, contoh haji itu juga pelaksanaannya kan ada 3 macam. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiraan. Mana tamattu, mana ifrad, mana qiraan, ini harus memahami. Nah, 3 minggu ke belakang Al-Fakir diundang halal bihalal safarukan. Lalu sudah ceramah. Saya nanya sama istrinya Siti Khadijah namanya, Bu, nanti hajinya mau haji apa besok di sana? Ah, saya mah Pak Haji udah bagus nama saya Siti Khadijah, udah saya cuma Haji Khadijah saya. Maksud saya hajinya mau haji ifrad, haji tamattu atau haji qiraan. Ternyata ini belum paham. Berarti belum memahami manasiknya. Nah, sih bisa gagal ini. Kata saya, dalam haji itu kan ada 3 metode yang harus dipakai. Mana salah satunya mau dipakai? Mau tamattu, ifrad apa qiraan? Tamattu kali. Ini kan artinya belum paham betul. Pakai kali, ya. Harusnya kan sudah paham. Kalau orang mau haji tamattu dari Indonesia sudah niatnya tamattu. Nah, karena haji ifrad adalah haji yang mendahulukan haji, membelakangkan umroh. Haji ifrad tuh. Jadi haji dulu, nanti umrohnya belakangan. Kalau haji tamattu artinya haji santai, haji senang-senang. Niat dari Indonesia ke sana bukan niat haji, tapi niat umroh. Niat hajinya kapan? Nanti tanggal 8 malam ke 9 bulan Dzulqa'dah baru berpakaian ihram dari miqat, lalu dia berniat untuk melaksanakan nawaitul hajja wal umrah lillah. Ya. Niat berhaji. Ya. Terus wukuf di Padang Arafah. Sedangkan haji qiraan adalah menggabungkan antara haji dengan umrah. Jadi sekaligus haji dan umrahnya disekalikan. Itu harus memahami. Minimal ketika kita mau haji tamattu, bagaimana cara haji tamattu, paham. Nah, tadi masih ada waktu. Karena ibadah haji itu tidak bisa di mana saja kecuali hanya di Mekah yang dibolehkan dan yang ditunjuk oleh Allah, yaitu di Mekah, di tanah Arafah. Dan waktunya pula ditentukan, yaitu bulan Zulhijjah, ya. Dan
melaksanakan musim atau rukun haji dari mulai tanggal 9 Zulhijjah merupakan al-hajjul arafah. Haji adalah Arafah. Dan yang terakhir, bagi seorang perempuan mestinya dibarengi dengan muhrim dan juga tidak sedang menunggu masa iddah. Ini perempuan beda kan? Kalau bapak nih besok mau berangkat, malam ini istri meninggal, no problem, gak ada masalah, berangkat aja. Nanti juga yang tahlil ada di rumah. Tapi kalau perempuan, jangankan ketika besok mau berangkat suaminya meninggal, bulan Syawal kemarin suaminya meninggal, di bulan Syawal, ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, masa iddahnya habisnya Muharram. Karena orang yang ditinggal wafat suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau dia sedang menunggu masa iddah lalu pergi haji, tidak sah hajinya. Karena keluarnya haram, otomatis hajinya pun tidak sah. Ya? Itu perempuan juga. Ya? Tapi boleh perempuan tidak dibarengi dengan muhrimnya, boleh, asal dengan sesama perempuan lagi. Mahramnya tidak berangkat seperti kemarin, ya, bareng sama Pak Hasan. Kebetulan saya juga yang ngisi halal bihalal separuh itu. Suaminya 66 tahun, istrinya baru 57 tahun. Istrinya berangkat, suaminya ditinggal, ya, karena terbentur dengan usia. Tadinya mau dipending istrinya, kata suaminya, udah tahun depan dia kalau bisa berangkat sayangnya. Kalau aturan pemerintah Saudi masih belum dicabut, 65 tahun kagak boleh ke Mekah, nah kagak berangkat lagi. Ya udah, mungkin ini sudah menjadi takdir Allah. Kamu mesti berangkat duluan, jadi haji duluan. Saya harus menanti pemerintah Saudi membolehkan berangkat haji di atas 65 tahun. Padahal ketika Bapak berangkat 2004, saya punya teman namanya Haji Labilu. Itu usianya 82 tahun. Ya. Jalannya itu udah pakai tongkat. Tapi emang ada aneh itu, hati-hati. Kalau turun dari mobil, saya mau pegangin dia nggak mau. Gak usah Ustaz, gak usah. Padahal jalannya udah pakai tongkat. Tapi setiap kali mau dipegangin, dituntun bahasa saya mah, itu nggak mau dia. Merasa masih kuat, ya. Itu. Tapi kalau tasnya saya bawa, dia bilang makasih Ustaz. Saya jadi ngerepotin, ya enggak ngerepotin. Saya mau ibadah. Mudah-mudahan ini jadi ibadah buat saya tambahan. Ya. Karena di dalam ibadah haji ya tidak ada nenteng tas orang itu jadi sunnah atau apa sih. Yang jelas itu mah tambahan. Penting kita mau ibadah di tanah suci Mekah, khususnya di tanah haram, apapun perbuatan baik kita tetap nilai yang sama dengan 100.000 kali. Kita nenteng koper rakyat itu endek lah yang kecil, yang lumayan 5 kilo ada, ya. Kata laki-laki terima kasih, berarti kan dia senang. Nah itu pahalanya kalau di Masjidil Haram atau di tanah suci Mekah sama berlaku. Satu kali kita nenteng memberi kebaikan kepada orang lain 100.000 kali catatan pahalanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya kenapa nih hati-hati kalau mau dituntut gak mau? Oh ternyata istrinya masih muda lah, baru 42 tahun. Istrinya masih muda. Dan gimana kalau istrinya mau? Istri saya mau. Ya Allah, ya banyak kali benar dong, bukan cucu. Bukan cucu mah ini si Dayat. Kebetulan dia bawa cucunya laki-laki baru semester 4. Namanya Haji Dayat. Ya Allah, ya banyak kali. Saya bisik-bisik tetangga Mbak Dayat. Ya benar itu ya. Itu mah harusnya mah kayak kamu ya. Benar Ustaz, itu justru katanya itu mas kawinnya diberangkatin haji. Subhanallah. Nah, tapi kenapa nggak diurus di sini sama istrinya? Mungkin istrinya juga malu punya suami terlalu kolot. Padahal apa? Luar biasa pahalanya ya. Ya
Allah pangeran yang dari subhanallah. Itu enggak bermasalah. Bahkan ada teman saya juga satu kloter itu semenjak datang sampai pulang terus naik kursi roda. Ya, kalau saya tanya, waktu itu kan baru berapa satu real itu baru 2.200, 2.000 sekarang. Ya, itu sekali dorong toa 300 real, 3 kali 2 ya, 600.000 sekali toa, 600.000. Terus sa'i, sofa marwah sofa sama 300 real. Jadi sekali umroh itu modalnya 600 real, 600 kali 2. Kalau sekarang 4.200. Jadi sekali toa keliling 7 kali keliling berarti 1.200.000. Segitulah kira-kira. Makanya kalau udah tua, aduh, kalau duit, bawa duitnya harus setengah koper. Ya, apalagi mau pulang umroh. Ya Allah, ya itulah perlunya ibadah haji itu fisiknya kuat dan ilmunya juga memahami. Karena tanpa ilmu walaupun lebih banyak tidak menjamin haji mabrur. Karena Rasul mengatakan, ayuhan nas, faradha alaikumullahu hajjat wa hajju. Ya ayuhan nas, seluruh manusia telah mewajibkan Allah kepada kalian semua untuk berhaji. Fahajju, maka berhajilah. Man hajjalillah, barang siapa yang berhajinya karena Allah, falam yarkus walam yafsuk, kata Nabi, yakhruju min junubi kaya wadatul umum. Maka orang yang berhaji karena Allah dan memahami tata cara ibadah haji yang benar, manasik hajinya sempurna, maka dosa-dosanya dihapus seperti terhapusnya atau seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya, sama sekali tidak ada dosa. Al-umratu ilal umrati kifaratun lima bainahuma, dan umrah yang satu ke umrah berikutnya menjadi kifarat bagi dosa-dosanya. Al-hajju mabrur, kata Nabi, laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan bagi seorang haji mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Makanya walaupun duit banyak keluar, tapi tidak ada orang yang kapok ibadahnya. Capek dia, duit keluar banyak, tapi tidak pernah ada cerita orang kapok saya mengerjakan. Tidak. Ya, karena kenikmatan ibadah di sana dan pahala ibadah di sana dilipat gandakan luar biasa. Makanya panas. Banyak orang yang haji tapi hajinya tidak benar karena tidak memahami daripada kaifiah ibadah haji itu sendiri. Nah, makanya boleh silakan diperintahkan orang walaupun belum daftar haji, ya, yang namanya umat Islam walaupun masih anak-anak baru tadi diperbolehkan, dipersilakan untuk belajar kaifiah. Itu tadi baru syarat wajibnya, Pak. Syarat wajibnya udah segitu, ya. Ditambah lagi dengan rukun dan wajib. Dalam ibadah sholat wajib dan rukun itu juga. Tapi dalam ibadah haji tidak. Rukun ya rukun, wajib ya wajib. Nah, cuma bedanya kalau orang meninggalkan salah satu wajib haji, maka hajinya tetap sah asal membayar denda atau disebut dam. Ya. Contoh nih, orang Indonesia rata-rata haji tamattu. Haji tamattu itu melempar jumrohnya tanggal 12 dan 13 tidak melempar jumroh. Melempar jumrohnya cuma 2 hari, tanggal 10 Zulhijjah melempar jumroh, tanggal 11 Zulhijjah melempar jumroh 3 tiang, 3 tubuh. Selesai itu pergi lagi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah atau tawaf haji. Sa'i tahallul udah dari haji. Karena 2 hari tidak melaksanakan jamroh, tidak melaksanakan melempar jamroh, meninggalkannya, maka dia wajib memotong seekor kambing yang namanya dam. Dan harga kambing itu sama, Pak, di Solo juga sama harga kambing. Cuma kalau dihitung biaya hidup kambingnya itu mungkin 30 kali lipat harganya. Tadi soal rumput aja beli, ya
minum aja di sana itu air lebih mahal daripada bensin. Makanya mobil di sana walaupun mobil miliaran harganya tidak pernah dicuci, ya, karena terlalu besar air yang dikeluarin buat nyuci mobil. Dan di sana walaupun terserempet sama mobil butut, mobil kita baru, nggak ada sistem mengganti. Mobil kita bengkok, paling ngomel-ngomel, buat dulu, ya, sama yang raja juga nggak terima, lu sembarangan naruh mobil di mana baik. Makanya di sana itu kalau parkir nanti mentok juga kerasa gitu, ya, karena tidak ada denda, tidak ada denda tulisan polisi. Walaupun mobil orang baru keluar Mercedes, jebret ujungnya keok, nggak ada. Ya. Orang Saudi kalau pulang kampung kayak anak belut pak, sampai ngembul. Nah di sana kan nggak ada rumput, nggak ada ini, ngembul. Ya Allah ya Allah. Terus kenapa? Biasa mobilnya serempet. Ujungnya gitu. Paling puas ya kalau udah jatuhin orang, udah mukul orang sampai banyak bonyok. Jadi mobil bonyok dibalasnya sama wajah bonyok, paling gitu dong. Ya Allah, ya mana yang kali. Jadi biaya di sana itu seperti itu. Makanya orang sama itu paling miskin mobilnya 2. Walaupun tidak punya mobil, tidak punya rumah, dia punya mobil. Ya, termasuk saudara kita yang di Madura, orang-orang Madura di sana itu banyak yang nggak punya rumah, tapi mobilnya punya 4, punya 3. Ntar tidurnya ya mobil, naruh dagangan di mobil, dan seterusnya. Subhanallah. Nah itu diantaranya. Ya, kenapa saat ini malam ini saya angkat, kebetulan memang bulannya bulan Zulqa'dah, ya, besok bulan Zulhijjah, ya, tentunya amalan bulan haji, ya, untuk yang beribadah haji yang kita doakan karena tahun ini insya Allah hukumnya hari Jumat, ya, tanggal 9-nya hari Jumat, berarti hajinya haji akbar. Dikatakan dalam satu keterangan, barang siapa yang berhaji lalu wukufnya di hari Jumat, maka itu disebut haji akbar, haji besar. Pahalanya sama dengan 70 kali ibadah haji. Makanya waktu Mustafa berangkat dengan ongkos 195 juta. Tapi kalau dihitung-hitung pahalanya murah, ya, enggak nunggu lagi. Murah Pak, 70 kali 42 juta aja Pak. Berapa? Banyak kan? Nah, ini cuma segitu bisa haji. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Cuma kalau IHSA 42 hari yang berpulang lagi ke Indonesia, kalau beliau cuma 27 hari. Ya, setelah nanti jadi haji, dia pulang. Ya, nggak pakai jalan-jalan ke Laut Merah, enggak. Hotelnya juga booking sendiri, nah, hotel booking sendiri, terus nanti mau wukuf ke hotelnya sendiri. Resikonya begitu. Ya, itu diantara negara sekali. Karena ada juga yang plus 3 kali plus. Ya, dulu waktu tahun 2016 itu sudah 250 juta. Harga 3 kali plus, ya. Nah, kalau ibadah haji makan tergantung Allah. Kita jangan pernah berpikir, aduh kalau datang sekarang 30 tahun saya aki-aki manten. Jangan begitu, ya. Siapa tahu keuangannya ditambah sama Saudi, yang biasanya 1.000 ditambah jadi 5.000. Nah, nggak mesti nunggu segitu lama, ya. Dan tahun ini ibadah hajinya nyaman, tidak seperti ibadah-ibadah haji yang tahun lalu. Kenapa? Karena yang biasanya di Mekah, di Madinah orang kumpul 7 juta, sekarang cuma 1 juta orang yang diterima di Arab Saudi dari setiap negara, ya, dibatasi. Orang Saudi sendiri yang umur 55 tahun nggak bisa haji, ya, kecuali orang-orang yang dekat dapat jadi haram. Nah, semoga dalam yang sekalian, ya. Jadi sengaja diangkat yang pertama supaya hati kita terpaut dengan Ka'bah, terpaut dengan Masjidil Haram, ya. Siapa tahu dengan terpautnya hati kita, ya,
doa kita segera dikabul oleh Allah. Kita bisa jalan ke makam Nabi di Madinah dan juga bisa melaksanakan haji atau umroh. Nah, Bapak jangan pernah pesimis. Saya aja nggak punya sawah, nggak punya apa, dan nggak pernah mimpi saya bisa pergi haji. Alhamdulillah sudah 4 kali menginjakkan kaki di tanah suci Mekah dan tidak memakai duit. Saya 4 kali pakai kapal terus. Ya, duitnya di peran juga diongkosin. Alhamdulillah, termasuk Pak Kiai, ya, Pak Kiai Hasan Basri beberapa kali umroh. Kalau Pak Kiai Mustafa 2 kali sudah hajinya sekarang. Pak Kiai Hasan baru sekarang ya hajinya. Tapi kalau umrohnya sudah pakai itu kan, karena selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan doa-doa beliau nanti di sana, doa guru kita, termasuk kita orang yang didoain dan didoakan oleh mereka, karena guru kita sekarang subhanallah, dia Habib Fatoni berangkat, dia Hasan Basri berangkat, terus Bapak berangkat, ya, Ustaz Muhyiddin Munawwar juga ngisi di Manakib, beliau berangkat tahun ini subhanallah, dan mereka mendapat keistimewaan dari Allah. Kebetulan kan kalau haji akbar itu tidak bisa diprediksi, Pak, tidak diprediksi kecuali kebetulan, ya. Dalam artian kebetulan begini, kita daftarkan nggak tahu berangkat itu waktu hukumnya kamu hari Jumat, kamu hari Kamis, atau hari Jumat, nggak pernah kebayang. Tapi pas kita memberangkatkan, ternyata di sananya haji akbar, karena ini luar biasa, satu keberkahan yang dijadi warjubun min haitsu yang kasih lah kalau dalam Al-Qur'annya begitu. Itu dia antaranya. Bapak sekalian, ya. 5 menit lagi terakhir. Melaksanakan haji itu ada rukun dan wajib haji. Rukun haji yang pertama ihram dari mikot, ya. Yang kedua wukuf di padang Arafah, ya. Yang ketiga adalah tawaf ifadah. Awas nih, tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf haji setelah tanggal 11, ya. Lalu selanjutnya adalah sa'i, sofa marwah, mustahalun. Dan yang terakhir adalah tartib, itu rukun haji. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama ihram dari mikot, jadi mengenakan ihram dari tempat kita niat berhaji. Yang kedua wukuf di padang Arafah. Yang ketiga adalah tawaf ifadah. Yang keempat adalah sa'i. Yang kelima tahallul. Tahallul itu memotong rambut. Memotong rambut minimal 7 helai. Dan yang paling baik itu yang paling mantap dipotorin semua, dibotakin semua. Karena setiap satu rambut itu diampuni satu kesalahannya. Satu kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya satu rambut itu diampuni. Jadi kalau dipotorin semua, udah nggak bisa kebayang itu ada berapa juta itu rambut kita. Jadi kesalahan kita. Nah, makanya banyak orang yang ketika pulang haji itu kepalanya botak. Memang sengaja. Al-Fakir sudah berapa kali ke sana, walaupun kok dibotakin terus. Nah, enggak pandang jelek kepala peang deh. Yang penting dosa kalau, ya kan? Dan yang ketiganya tartib. Nah, itu rukun haji. Sekarang wajib haji. 2 menit cukup. Wajib haji yang pertama ihram dari mikot. Jadi kalau ihram dari mikot itu rukun dan juga wajib haji. Ya? Jadi ada yang nomor rukun dan wajib haji, termasuk ihram dari mikot. Dari mikot makani, bukan mikot jamani. Kalau zamannya mikot berarti kita di Indonesia sudah niat berhaji boleh. Tapi ketika niat makani harus di tempatnya kita mikot. Mikot ditanqim, kita niat ditanqim untuk haji atau umroh, begitu. Ya? Dan yang selanjutnya
Di antaranya adalah mabit di Muzdalifah. Mabit itu nginep. Tanggal 10 tuh, malam tanggal 10. Mabit di Muzdalifah, lalu subuh kita sudah nyampe ke Mina. Dan di Mina juga mabit satu hari, malam tanggal 11. Ya. Itu wajib-wajib. Dan selanjutnya adalah tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf ketika kita mau meninggalkan Mekah. Itu tawaf wada namanya. Ya, karena dalam tawaf orang haji itu ada 3. Yang pertama ketika datang kita ke Mekah, nah ketika kita sudah memakai pakaian ihram, maka kita langsung melaksanakan yaitu melaksanakan umroh wajib. Dan dikatakan ketika umroh wajib itu adalah tawafnya tawaf qudum, tawaf selamat datang. Wajib orang yang di luar Mekah ketika masuk Mekah tawaf qudum. Ya. Beda sama orang Mekah. Kalau orang Mekah nggak mesti tawaf qudum. Dia langsung aja tawaf sunnah. Kalau kita mesti tawaf qudum sedang berpakaian ihram dan umrohnya adalah wajib bagi orang yang akan berhaji tahun ini. Ya, jadi umroh pertama itu umroh wajib. Ya, itu diantaranya. Jadi tawaf itu kalau tawaf baru datang namanya tawaf qudum. Kalau tawaf setelah melempar jumroh, tawaf haji namanya tawaf ifadah. Dan yang ketiga yaitu tadi termasuk wajib haji yaitu tawaf wada. Setelah tawaf sama, ya setelah tawaf wada, nah baru kita meninggalkan Mekah. Ya, kalau sa'inya juga, tahlilnya juga sama, tapi itu tidak merupakan wajib. Yang wajib itu ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, ya, melempar jamroh, dan yang kelima adalah tawaf wada, tawaf selamat tinggal, tawaf goodbye dari anak-anak. Ya. Dan tidak boleh ke Masjidil Haram lagi kalau sudah tawaf wada. Tidak boleh. Artinya kita udah pamitan, masa udah pamitan masuk lagi? Ya. Jadi kayak kita nanggung sama orang udah pamitan, balik lagi, semalam lagi, ngadu makan lagi, tidak boleh. Makanya aturan di sana ketika kita sudah melaksanakan tawaf wada, semua koper sudah di luar kamar. Ya. Artinya kita jangan sampai udah tawaf wada tidur lagi di hotel. Di hotel saja udah gak boleh, apalagi pergi lagi ke Mekah, maksudnya ke Masjidil Haram, udah pulang. Nah makanya kita biasanya tuh dibawa ke Jeddah jalan-jalan ke Masjid Terapung dan melihat sepedanya Nabi Adam. Tapi itu cuma ini doang, imitasi tentunya. Kalau sepedanya Nabi Adam nggak mungkin masih ada ya. Nggak mungkin. Kalau terbuat dari kayu mungkin sudah habis, terbuat dari besi sudah juga habis. Cuma kan Nabi Adam itu ukurannya 30 meter tingginya. Nah, cuma diperkirakan kalau Nabi Adamnya segini, kira-kira sepedanya segini. Makanya kita lihat imitasinya doang, artinya cuma bayangan doang gini lihat sepedanya. Bannya begini, waduh. Ya udah kebayang orangnya 30 meter. Sepedanya seperti apa kita aja sekitar 60 sepedanya lumayan tinggi. Ya, nah seperti itu. Nanti ditunjuk loh itu sepedanya Nabi Adam. Kalau saya bohong, dia sih bohongan. Masih sepeda Nabi Adam masih ada ya. Cuma diperkirakan begitu. Jadi kalau Masjid Terapung bukan berarti masjidnya ngapung di atas laut, bukan. Di pinggir laut, tapi kalau lagi pasang itu sampai ke situ airnya. Ya, sampai naik ke daratan. Itu. Dan disebut Laut Merah. Ya, bukan berarti airnya merah, tapi di tengah-tengahnya itu ada karang dangkal warnanya merah seperti ini, seperti baju merah. Kita lihat itu kelihatan dari jauh merah, maka disebut Laut Merah. Ya, itu ada sejarahnya ketika Nabi Musa alaihissalam dikepung sama Raja Fir'aun, dan disitulah ditenggelamkannya Fir'aun dan para tentaranya. Itu sejarahnya seperti itu. Itu karena sudah tidak boleh lagi kita masuk ke Masjidil Haram. Jadi kalau jalan-jalan masih boleh. Jalan-jalan dari situ baru kita pulang ke Indonesia. Selesai itu haji.
alhamdulillah. Jadi kayak doang sih. Karena kita kan udah haji, belum ya. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa. Bisa. Allah juga suruh maklumat, paman korban sudah dibaca oleh Asmaul Husna. Ya. Oleh guru kita atau sholawatnya juga ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighu nabi nabi jabaitikal haram wa ja'ala bi nabi alaihi afdhalus wassalam bi lutfin wal afiyatin wa salamatin wa bulugil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu minimal hari itu sholawat 7 tahun ya, insyaallah nanti walaupun kagak punya duit insyaallah ada yang ngasih ONH gratis ya. Cuma kalau pengen cepat langsung sambil nabung sehari 1 juta itu cepat tuh. Jadi kan 30 hari kan 30 juta lebih cepat teman. Nah itu mah buruan saya dalam artian meski nabung kalau pengen cepat. Tapi kalau sholawatnya bener Pak, saya termasuk orang yang mengamalkan sholawat tersebut. Cuma saya tambahin malamnya surat 70, surat Al-Fatihah 70 setelah sholat isya. Dan alhamdulillah ternyata bisa ke tanah suci Mekah, ya bahkan bisa pulang balik dengan ongkos ladang dikasih, alias haji kos-nasib. Ya, itu kan nasib namanya. Nasib itu lebih kuat daripada nisab. Itu saja barangkali yang Al-Fatihah sampaikan kali ini. Nanti setelah Idul Adha baru kita lanjutkan kajian kita, yaitu yang berkaitan dengan Fathul Qorib, dengan fikih. Dan sementara malam ini itu saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan faedah sehingga akan terpaut hati kita ke tanah suci Mekah, dan Allah mengizinkan dan Allah memilih kita sebagai duyufur rahman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala muslimin wa afina wal muslimin wa qina wal muslimin wa qina wa iyyahum sawa'in ya rabbi. Laqad ja'a rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi rabbul arsyil azim. Allahumma salimna min kulli bala'in dunya wa min fitnatil iman. Allahumma shallallahu khair wa barakah wa barakah wa wasilah wa baris wa jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq.